Hai people, berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Apa kabar di hari Senin kali ini? Semoga selalu semangat ya. Karena kali ini kita hadir kembali dengan tema yang sangat menarik, terutama ini buat teman-teman generasi muda di Kota Semarang ya. Karena Kota Semarang akan segera menggelar kembali pemilihan Denok Kenang 2024 Kota Semarang. Nah, untuk membahasnya secara lebih lengkap kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa hari ini ya. Sudah hadir di sini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Bapak Erwing Wiarso Puspoyudo SOS MSI. Pak Wing, apa kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Ani. Selamat sore Sehat Bapak. nih? Mbak Ani sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, Mbak. Pak Wing di sini juga enggak sendirian nih, karena juga sudah hadir perwakilan dari Denok Kenang ya. Ini adalah ketua komunitasnya langsung, Rizky Eko Saputra. Rizky, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Ani. Sehat ya. Ini Kenangnya, Denoknya nanti menyusul ya? Denoknya menyusul ya, masih di jalan. Oke. Baik. Nah, ini kalau kita ngomongin soal Denok Kenang adalah satu kompetisi yang ditunggu-tunggu banget ya sama generasi mudanya Kota Semarang. Nah, tapi buat yang belum tahu, biar lebih tahu, kita akan mengulasnya ya. Sebenarnya Denok Kenang itu apa sih, Pak Wing? Ya, ini tentunya teman-teman semua warga Kota Semarang pasti tahu. Denok Kenang ini merupakan duta wisata yang sebetulnya merupakan putra-putri terbaik di Kota Semarang yang nantinya mereka kita pilih, kita arahkan, kita berikan pembekalan untuk menjadi duta wisata yang membantu mempromosikan sektor pariwisata dan budaya di Kota Semarang. Dan luar biasa, Denok Kenang Kota Semarang ini sudah terkenal di mana-mana loh, sampai menjadi barometer bukan hanya Jawa Tengah, juga sudah masuk ke kancah nasional. Termasuk kemarin, kebetulan tahun kemarin ya, Denok Kenang ini menjadi salah satu Denok Kenang kita menjadi juara juga di pemilihan Abang None Jakarta. Oh, keren sekali ya. Jadi efeknya itu gak cuma di Kota Semarang aja. Betul ya, sekali. bahkan menjadi tolok ukur bagi daerah-daerah lainnya. Tapi kemudian ini ada Denok Kenang yang diselenggarakan oleh Disbudpar Kota Semarang. Lalu komunitas Denok Kenang apanya kalau begitu? Oke, jadi sedikit menjelaskan ya Mbak Ani. Komunitas Denok Kenang sendiri sebenarnya kita berada di bawahnya di Disbudpar Kota Semarang. Secara tidak langsung komunitas ini pengurusnya adalah teman-teman yang sudah terpilih menjadi finalis daripada Denok Kenang Kota Semarang. Jadi setiap tahunnya dari Disbudpar mengadakan pemilihan, kemudian teman-teman yang terpilih ini 30 finalis terjun langsung ke komunitas. Untuk kemudian kita juga mempunyai program kerja yang tentunya tidak hanya di bidang pariwisata dan juga budaya, tapi juga sosial, ekonomi dan juga pendidikan. Jadi impactnya tidak hanya di bidang tourism saja, tapi juga bisa menyeluruh ke semua sektor seperti itu. Wah, ternyata banyak juga ya, tidak hanya di pariwisata itu sendiri ya, bahkan di aspek-aspek lainnya pun juga ikut membantu. Tapi kemudian kalau mau join komunitasnya harus ikut Denok Kenang dulu ya? Minimal masuk 15 besar dulu baru bisa di gitu. komunitas. Harus masuk finalis terlebih dahulu. Oh baik, 15 besar. Nah ini 15 besar atau 15 pasang kalau untuk tahun ini? Sama 15 pasang juga Mbak. 15 pasang ya, Betul. jadi ada 30 finalis yang akan dipilih. Iya betul, 30 finalis. Baik, Pak Wing, ini kemudian apa yang membedakan pemilihan tahun ini dan tahun sebelumnya? Ya, untuk tahun ini memang sangat berbeda Mbak. Jadi insya Allah dari tahun ke tahun kita mencoba untuk semakin meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari teman-teman yang nantinya masuk dalam finalis Denok Kenang Kota Semarang. Nah untuk tahun ini jadi ada sedikit perbedaan karena pemilihannya sekarang ini kita lakukan karantina yang menggunakan desa wisata. Jadi kalau tahun kemarin hanya karantina sehari udah selesai. Nah kita pengen teman-teman ini mereka bisa melihat, merasakan langsung kehidupan di desa wisata yang ada di Kota Semarang. Bahkan mereka terlibat langsung dengan teman-teman para pengelola desa wisata, Podarwis, dan kita juga berharap dengan mereka ikut karantina kurang lebih 3 hari ya, mereka nanti bisa menggali kreativitas dan inovasi masing-masing, sekaligus menambah ilmu dan pengetahuan apa sih yang ada di Kota Semarang. Tadi betul sekali, jadi memang output kita, goalsnya kita arahnya ke duta wisata di pariwisata dan kebudayaan, tapi sebetulnya impactnya kita tahu kalau sektor pariwisata itu multiplier efeknya sangat tinggi. Nah oleh karena itu kita berharap teman-teman yang tahun ini kita tambah bekal ilmu dan pengetahuannya agar nanti ketika mereka terpilih
jadi duta wisata Kota Semarang, mereka tidak istilahnya tidak malu-maluin. Jadi mereka bisa berinovasi, berkreativitas untuk memasarkan, mempromosikan Kota Semarang dengan segala kelebihan dan keunikannya. Saya rasa itu, Mbak. Wow, seru sekali ya. Bahkan karantinanya pun langsung di desa wisata ya. Betul sekali. Jadi para peserta bisa tahu seperti apa sih nyatanya pariwisata Kota Semarang dan bisa menggali kreativitasnya dari situ ya Pak Wing. Betul. Oke, lalu kemudian apa sih kualitas yang diharapkan atau dicari dari pemilihan kali ini? Anak-anak muda yang seperti apa Pak Wing? Ya, kalau kita bicara anak-anak yang sekarang ini kan Gen Z, ini mereka lebih jauh lebih maju khususnya di penguasaan IT. Jadi kita paham sekarang ini semua serba digital platform. Anak-anak kita ini, adik-adik Gen Z ini luar biasa. Namun memang harus dikemas, harus diarahkan, dibina, diarahkan sehingga mereka nanti ada rambu-rambu yang mereka harus pahami. Ketika mereka membantu memasarkan melalui digital platform, harus bagaimana, kemudian bagaimana mengundang, menggali, memasarkan para netizen biar paham Kota Semarang. Jangan-jangan sampai terjadi malah nanti kontraproduktif. Apa yang disampaikan ternyata tidak diterima dengan baik oleh netizen. Nah, ini memang ada proses pembekalannya termasuk seperti itu, Mbak. Dan memang kita berharap nanti anak-anak generasi Z khususnya yang ada di Kota Semarang ini bisa dengan bangga menjual, mempromosikan Kota Semarang. Bukan hanya nyuwun sewu. Selama ini kan orang bilang Kota Semarang kelebihannya apa sih? Sebetulnya banyak sekali yang bisa kita gali. Belum banyak yang diketahui oleh masyarakat secara umum. Belum banyak yang dieksplor. Nah, ini adik-adik ini khususnya dari komunitas Dino Kenang ini udah luar biasa. Selama ini sudah mensupport dan tentunya dari komunitas Dino Kenang ini kita harapkan nanti betul-betul bisa membina dan mengarahkan adik-adiknya yang nanti terpilih menjadi duta wisata ke depan agar lebih oke lagi, lebih keren lagi dalam membantu menjadi duta wisata Kota Semarang. Oke, memang Gen Z ini kalau masalah IT, wah udah jagonya ya. Betul. Tapi kemudian perlu diberi pembekalan tentang bagaimana rambu-rambu yang harus diikuti, terutama dalam hal untuk mempromosikan pariwisata Kota Semarang ya. Nah, kalau Rizky, bagaimana sih perannya dari komunitas Dino Kenang di pemilihan tahun ini? Oke, untuk peran dari komunitas sebenarnya kita membantu dari Disbudpar, terutama di bidang pemasaran, mulai dari persiapan pendaftaran, kemudian juga daftar ulang, nanti audisi pun juga sampai karantina dan juga grand final pasti kami juga menemani. Dan spesial tahun ini juga dari komunitas akan ada sesi mentoring di karantina. Jadi kita benar-benar mempersiapkan teman-teman dari Dino Kenang 2024 ini biar mereka lebih matang lah untuk segala hal yang berkaitan dengan nanti penugasan, kemudian juga persiapannya mereka ketika setahun menjabat nanti kita benar-benar menginginkan yang terbaik dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, jadi ini nanti akan digojlok dulu ya. Tapi dalam sesi yang positif. Dalam yang positif, betul. Oke, jadi nggak dimarahin kan? Nggak, kita tetap harus ramah. Oke, bener banget. Tetap harus ramah. Nah, soalnya hospitality ya, jadi harus pasti mengutamakan ramah tamah. Wah, makin seru nih kelihatannya kayak gimana sih prosesnya dari Dino Kenang ya. Nanti kita akan berikan juga videonya, tapi sebelum itu akan ada yang lewat berikut ini. Buat people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Been about 3 days and I'm coming back. I'm about 4 minutes from a heart attack. And I think you make me a maniac, but you don't know. 2 years and we in between, but we both been male since we 17. Here we go, fist fight in a limousine, but they don't know. And we both hope there's something, but we both keep fronting. And it's a closed discussion. And I'm thinking, damn, if these walls could talk. Well, they'd be like, shit is crazy, right? That ain't your baby no more. Been about 2 weeks since you went away. I'm about halfway through a Cabernet. There I go, I'm wasting a Saturday sitting at home. Told my new roommate not to let you in, but she's so damn good with a bobby pin. Now you gone, play me like a violin, hitting these notes. And we both hope there's something, but we both keep fronting. And it's a closed discussion.
could talk. Selamat ulang tahun. 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 Kota Semarang. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you show. Masih di Ngobras dan kita masih dengan tema pemilihan Denok Kenang Kota Semarang tahun 2024. Pak Wing, ini kalau boleh tahu timelinenya seperti apa sih di tahun ini? Timelinenya memang kalau di tahun ini kita cukup padat ya, termasuk dalam pemilihan Denok Kenang ini. Jadi nanti ada ini udah jalan pendaftaran kurang lebih udah masuk 200 ya? Betul Pak, 200 orang. Ini padahal belum kita cut off, belum kita tutup. Nah kemudian di sisi lain nanti setelah itu kan para pendaftar ini setelah registrasi mereka harus mengikuti audisi. Audisi ini juga dalam prosesnya kita akan salah satu bentuk pembekalan juga mereka. Audisi ini kita tampilkan di muka umum karena mereka harus paham ketika tampil di depan publik ini nggak gampang. Orang kalau nggak biasa demam panggung, yang biasanya pintar ngomong nggak bisa ngomong. Nah di audisi ini sudah kita akan coba mereka nanti kita persiapkan tempat di Twin City Mall, jadi biar mereka juga lebih paham bahwasanya Semarang ini sekarang wisata juga luar biasa banyak, termasuk wisata belanja. Nah di tempat belanja ini juga masyarakat umum akan melihat mereka beraudisi, sehingga mereka harus siap mental dari awal. Nah setelah audisi terpilih, ini yang nanti kita gojlok, istilahnya kita gojlok, kita karantina, kita bekali di desa wisata Kandri. Kemudian ada pembekalan dari para narasumber, termasuk ilmu protokol yang selama ini mungkin terlewatkan di pemilihan duta wisata. Ini kita terapkan di Kota Semarang dan ini sudah mulai dicontoh. Tahun kemarin kita terapkan, daerah lain sekarang ngikut. Nah, kemudian nanti setelah selesai karantina, nanti tahapannya juga ada penilaian termasuk attitude, Mbak. Attitude ini nggak gampang karena apa? Mereka ketika nanti sudah masuk 15 finalis aja, mereka sudah mewakili Kota Semarang, sudah otomatis masuk dalam komunitas. Dan ini tidak gampang karena apa? Mereka banyak kita berikan kesempatan untuk tampil di muka umum nantinya, termasuk yang sudah nanti berprestasi maupun teman-teman finalis. Jadi mereka nanti mendapatkan kesempatan untuk mengikuti termasuk workshop, mengikuti kegiatan-kegiatan bukan hanya di Sputpar tetapi tingkat kota, bahkan tingkat nasional. Kita bantu untuk mengirim seumpama kegiatan Apexi, ada pameran Dekran Inakraf di tingkat pusat. Nah, ini kita libatkan semua dan ini memberikan kesempatan mereka membuka jejaring network, termasuk salah satunya nih Semarang ini kan sekarang kunjungan kapal cruise ini kan luar biasa. Kapal cruise yang datang ke Kota Semarang bukan hanya 1-2 aja, sekarang hampir kalau di awal tahun ini musimnya seasonnya kan di awal tahun dan di akhir tahun. Setiap bulan ini bisa sampai 20-30 kapal cruise. Dan mereka juga terdiri dari wisatawan dari berbagai mancanegara, dari berbagai negara. Dan ini kesempatan buat teman-teman dari Denok Kenang untuk semakin tampil untuk memasarkan, mempromosikan sekaligus menambah wawasan. Karena kita bertemunya dengan para wisatawan yang notabene bule, bukan hanya kadangkala bukan hanya bule ini bahkan tidak bisa bahasa Inggris seperti yang kemarin dari Jerman. Ini merupakan tantangan buat kita semua. Bagaimana teman-teman nanti ke depan bisa membackup, bisa membantu pemerintah Kota Semarang dalam ini Sputpar untuk menerima tamu-tamu dari wisatawan mancanegara. Karena insya Allah ke depan kita punya konsep atau punya keinginan bagaimana meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Semarang. Bukan hanya kunjungan wisatawan Nusantara, karena alhamdulillah libur Lebaran kemarin Kota Semarang masih peringkat pertama kunjungan wisatawan di Jawa Tengah. Jauh di atas Borobudur, jauh di atas Masjid Sayyid bin Sayyid di
Solo dan lain sebagainya. Oke, jadi memang yang datang di kota Semarang ini sebagai satu kota yang pariwisatanya sudah berkembang ya, apalagi dengan datangnya kapal-kapal pesiar. Wah, jadi nggak boleh kaget nih kalau tiba-tiba ketemu sama wisatawan mancanegara ya. Sudah dipersiapkan betul dari proses seleksi sampai nanti pembekalan. Nah, buat people yang penasaran seperti apa prosesnya, kita punya videonya berikut ini. Ayo wisata ke Kampung Deko Semarang. Nah itu tadi kita sudah saksikan videonya. Tahun berapa itu Rizky yang tadi ditayangkan? Yang di video tahun 2023, 1 tahun yang lalu. Oke, kalau Rizky tahun? 2021. 2021. Nah, sudah senior ya, karena sudah jadi ketuanya. Boleh diceritakan nggak kalau dari sudut pandang yang pernah ikut seleksinya, bahkan sekarang menjadi yang menyeleksi ya, seperti apa sih keseruannya ikut pemilihan Dino Kenang? Oke, sebenarnya kalau pemilihan karena waktu zaman kan COVID ya Mbak ya, jadi di audit trap waktu itu dibagi beberapa sesi dan jelas feelsnya beda sama teman-teman yang di mall lah, yang tempat terbuka gitu. Tapi yang jelas saat mulai dari audisi itu kita udah bisa mulai kenalan sama yang lain, jadi kayak saling cari tahu lah dia backgroundnya seperti apa, apakah dia mahasiswa atau mungkin masih SMA. Dan menurut aku pribadi selama proses audisi sampai dengan karantina itu nggak cuman hanya pengetahuan aja yang kita asah, tapi juga keseharian kita, gimana kita juga bisa kemudian berkomunikasi dengan orang lain, kemudian juga cara kita bersikap, kemudian menjaga etika juga yang tadi disampaikan Pak Wing juga. Itu yang penting karena begitu kita turun di lapangan sebagai duta wisata, kita juga tidak hanya bertemu dengan teman-teman yang sepantaran aja, mungkin juga sering ketemu dengan Bu Wali, juga dengan kepala-kepala dinas yang lain juga. Itu yang harus kayak penting sekali untuk kita bisa menjaga etika dan juga perilaku. Jadi makanya selama di Deno Kenang itu benar-benar banyak sekali
pelajaran-pelajaran yang aku pribadi dapatkan dan juga teman-teman yang lain guna menunjang ke depannya. Karena juga selama setahun itu bertugas, pasti selamanya juga akan terus menyandang gelar sebagai Denok Kenang seperti itu. Oke, dan kemudian ini pasti kan teman-teman dari komunitas bisa menjadi memberikan sudut pandang lain kepada nanti tim Dewan Juri untuk menentukan mana yang menjadi juara begitu ya. Biasanya penilaiannya seperti apa sih bobotnya antara mungkin ketika grand final ya Dewan Juri ini nanti menilai jawaban mereka dan juga bagaimana perilakunya selama masa karantina? Betul, karena Dewan Juri kan nggak datang setiap masa karantina ya Mbak ya. Mereka hanya datang ketika pembekalan, kemudian kesehariannya itu jelas ditemani oleh teman-teman komunitas. Nah, poinnya di sini, ketika teman-teman komunitas kemudian berkegiatan bersama teman-teman yang finalis selama 4 hari nanti di Kandri, itu kita akan mulai menilai dari perilaku kesehariannya. Dan kemudian hal tersebut yang akan kami sampaikan ke Dewan Juri ketika nanti sebelum malam final, dan itu yang akan menjadi poin-poin penentu juga. Jadi selain dites mengenai pengetahuan dan juga public speaking ataupun mungkin penampilan, tapi juga dari kepribadian, kami selama setiap hari selama karantina nantinya juga akan menilai teman-teman finalis dari sudut pandang komunitas. Seperti itu. Oke, jadi pasti setiap gerak-geriknya ini akan diperhatikan, akan menjadi penilaian ya, makanya harus menampilkan yang terbaik. Lalu kemudian sebelum besok ada pemilihan, ini proses sebelumnya itu ada apa saja sih Pak Wing? Ya, mungkin menambahkan sedikit tadi. Jadi adik-adik yang senior Denok Kenang ini selain transfer knowledge, ya kan, transfer knowledge harus bagaimana dan harus yang dilakukan seperti apa. Ini mereka juga kita minta untuk membantu menilai, karena attitude itu kadang-kala kan nggak bisa ya, dalam waktu singkat dirubah tuh nggak bisa. Nah, ketika mereka sudah masuk ke 15 besar finalis dan di karantina, mereka harus belajar menyesuaikan diri, berinteraksi dengan teman-teman, karena nanti teman-teman ini walaupun mereka terpilih atau yang 15 besar ini sudah merupakan satu hal yang luar biasa. Mereka harus bisa saling mendukung, saling mensupport. Jadi jiwa kursanya harus ada. Nah, ini juga merupakan satu penilaian yang kita minta adik-adik yang senior ini yang punya tugas. Nah, kemudian yang kalau bicara apa yang sudah dilakukan, ini sangat luar biasa teman-teman komunitas dengan teman-teman dari Disputpar, karena kita tahu selama ini mungkin dulu-dulu anak-anak Kota Semarang ini belum tahu Denok Kenang itu apa sih, ya kan? Mereka belum paham, ngertinya wah glamor ini, padahal enggak, dipikir hanya tampil, perform, sudah dipilih, padahal bukan seperti itu. Sehingga kita sudah lakukan dengan teman-teman, kita roadshow secara umum ke publik, kemudian goes to kampus, goes to school, roadshow juga masuk ke kampus, dan ini memberikan sosialisasi, penjelasan pada adik-adik generasi Z, Gen Z, agar mereka paham, loh Denok Kenang ini apa yang dimaksud, dan mereka ketika paham mereka punya motivasi untuk terlibat. Nah, ini contohnya sudah 200, kita belum cut off untuk pendaftaran, walaupun nanti mungkin kita kesulitan sendiri seperti tahun lalu, ternyata banyak yang mendaftar. Namun merupakan kebanggaan juga buat kita ketika anak-anak kita bukan hanya yang asli Kota Semarang tetapi yang stay tinggal di Kota Semarang, mereka punya keinginan untuk menjadi warga Kota Semarang, mereka berkeinginan untuk menjadi duta wisata Kota Semarang. Ini yang harus kita tangkap dan ini yang harus kita bantu mereka agar paham apa yang harus dilakukan ketika mereka ingin menjadi duta wisata Kota Semarang, dalam hal ini Denok dan Kenang. Oke, jadi mewadahi semua yang punya semangat sama untuk bisa memajukan pariwisata Kota Semarang. Betul. Ya. Tidak hanya yang asli dari Kota Semarang, tapi bahkan memberikan kesempatan bagi yang berdomisili di sini ya Pak. Betul. Oke, baik, seru sekali ya. Makanya sampai tanggal segini nih masih ada waktu untuk mendaftar, sudah ratusan ya yang masuk. Padahal nanti cuma diambil 30 finalis yang akan melaju ke babak final. Nah, buat people yang masih penasaran, kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Kota Semarang memiliki banyak sekali event yang menjadi ciri khas tersendiri agar orang-orang mengenal Semarang. Open your
Salah satu event yang menjadi kebanggaan Kota Lumpia ini adalah Semarang Night Carnival. Semarang Night Carnival akan menjadi momentum untuk mengangkat kembali akulturasi budaya di Kota Semarang sebagai sejarah peninggalan masa lampau. Para peserta akan melakukan parade busana karnaval lengkap dengan aksesoris pernak-perniknya. Tema yang diusung pun berbeda setiap tahun. Namun euforia masyarakat tentunya tetap menggema. Wonderful Indonesia on Semarang Night Carnival. Saya sudah 4 tahun. Jam 5 pagi sampai jam 1. Jam 1 selesai, jam 2 baru pulang. Kerja ambilin sampah, Mbak. Ya disebut pasukan bebek itu bisa. Kerjanya seperti bebek ya, kadang ada di comberan itu loh. Saya sebagai penanaman bunga yang baru-baru, Mas. Kayak penyulaman ada bunga yang mati, itu diambil terus diganti yang baru. Ini bagian penyiraman taman, Mas. Hari-harinya nyiram? Iya, hari-harinya nyiram. Apa ya, di taman itu ada ular piton pernah. Oh, itu kemarin pas hujan lebat itu toh, udah berangkat, antusias mau nyiram, jam 9 malah hujan. Masih banyak sampah yang buangnya sembarangan. Jadi sampahnya yo nggak ditempati harus semestinya. Ya ini misalnya ada kaki kena beling kan pernah. Itu baru kemarin saya 1 minggu ini pernah ketiban kayu. Pengennya sih ya kerja nyaman, terus kerja kita harus selalu kompak. Kerja nyaman tuh kalau partnernya enak, iya nyaman, Mbak. Saya mohon lah kalau buang sampah itu pada tempatnya. Jangan buang di selokan, di saluran, kadang itu kan bisa mengganggu sekali. Iya, seneng banget, udah lebih dari 5 tahun. Perasaan saya senang. Pokoknya kita jalani dengan ikhlas penyapuan ini.
Masih di Ngobras dengan tema kita pemilihan Denok Kenang Kota Semarang tahun 2024. Dan kali ini masih ada Pak Wing dan juga Rizky. Kita mau tanya ke Rizky dulu nih. Kalau misalnya Denok Kenang ya, sebenarnya tugasnya tuh seperti apa sih secara konkretnya ya? Dan kalau dari komunitas sendiri, apa program kerja yang dihadirkan? Oke, kalau semisal kita bicara tentang pariwisata atau duta wisata sama mungkin halnya dengan kota-kota yang lain ya. Yang jelas tugas utamanya adalah untuk membantu dinas terkait untuk mempromosikan pariwisata, budaya, kemudian juga mengenalkan sejarahnya kepada anak-anak muda khususnya yang kemudian juga nanti akan bisa mengenal dan juga lebih tertarik dengan budayanya. Kemudian kalau dari komunitas sendiri sebenarnya kita ada beberapa program yang mungkin penugasan dari dinas. Di luar dari itu kita ada beberapa program yang juga berkaitan dengan pendidikan juga, kemudian sosial juga dan juga ekonomi masyarakat. Kita pernah beberapa kali mengikuti ataupun mengajar di beberapa sekolah-sekolah yang siswanya adalah anak-anak dari mungkin pinggiran kota Semarang yang tidak mampu, kemudian juga ada beberapa dari keluarga pengamen seperti itu. Jadi kami bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang inklusif untuk bisa mendekatkan dan juga mengenalkan bahwa ini loh Denok Kenang itu selain jadi duta wisata, kita juga peduli dengan pendidikan dan juga sosial masyarakat seperti itu. Kemudian ketika semisal ada musibah atau mungkin ada seperti banjir dan juga musibah yang lain, dari komunitas pun juga turut andil dan juga turun langsung ke lapangan untuk kemudian juga menyapa dan juga memberikan kesan bahwa kami sebagai duta wisata juga peduli dengan kondisi masyarakat di Kota Semarang. Jadi selain itu dalam hal budaya juga kita kedepannya nanti di tahun 2024 ini ada program namanya berbudaya bersama Deka, yaitu belajar budaya bersama Denok Kenang. Itu upaya kami juga untuk bisa kemudian mengenalkan budaya-budaya di Kota Semarang kepada generasi sekarang yang mungkin sudah sedikit ada degradasi ya karena juga dari globalisasi, tapi kami berusaha untuk merubah itu agar teman-teman bisa makin mengenal dengan budaya Kota Semarang. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi ketika setelah pemilihan nggak selesai sampai di situ saja ya? Betul. Masih banyak kegiatan yang dilakukan bersama setelahnya ya? Oke, jadi bisa kita bayangin ya, ini menjadi satu wadah untuk para anak muda berkegiatan secara positif ya. Apalagi pasti menambah relasinya luar biasa ya kalau bersama dengan Disputpar Kota Semarang. Nah Pak Wing, ini nanti ketika pemilihan ya, Grand Final, bakal diadain di mana, tanggal berapa, dan apakah masyarakat umum boleh menonton? Jadi untuk Grand Final teman-teman semua, untuk tahun ini kita rencanakan pada tanggal 18 Mei ya. Jadi dan kita menggunakan venue yang seperti tahun lalu di Taman Indonesia Kaya. Asumsinya kenapa kita menggunakan seperti itu? Kita tadi udah saya sampaikan, kita melatih adik-adik ini betul-betul nanti siap terjun ke lapangan. Sehingga ketika dalam proses audisi, proses pembekalan, mereka juga di Grand Final atau final besarnya, mereka langsung kita taruh di tempat terbuka yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, sehingga nanti nggak kaget ketika ini contoh tahun lalu nih luar biasa supporternya seperti itu ya, biasalah namanya supporter, adik-adik kita ini kan begitu idolanya tampil pasti kan ada soraknya, ada apa ya, ya kita paham pasti kalau ketika supporternya muncul ini yang kadang-kala bikin teman-teman yang lain grogi. Nah ini kita pengen melihat ini sebetulnya test case, pembelajaran ketika mereka tampil di panggung. Apalagi ini penilaian akhir, di situ kelihatan banget yang tidak siap grogi ketika diberi pertanyaan, supporter yang mungkin ada yang menyoraki, ada yang support, ada ya biasalah kalau anak-anak muda. Nah, apalagi sampai keliru bicara, sampai keliru apa-apa. Namun tentunya ini merupakan bagian dari pembelajaran. Jadi adik-adik semua peserta nggak usah takut. Kenapa harus takut? Karena ini merupakan bagian dari upaya kita, pendewasaan kita, pembelajaran kita, sehingga ketika nanti dipercaya, dipilih menjadi Denok Kenang, karena kalau udah 15 besar ini udah, oh itu sudah luar biasa. Mereka sudah masuk level yang di atas passing grade yang biasa kan gitu. Nah ini mereka nanti mendapatkan kepercayaan yang banyak baik dari pemerintah Kota Semarang, bahkan teman-teman dari luar, dari private, dari perusahaan-perusahaan. Ini sekarang sudah mulai ya Mas ya, kita banyak permintaan untuk mereka dibantu dilibatkan Denok Kenang. Nah tentunya ini merupakan bagian dari kami pemerintah Kota Semarang, bahwasanya para Denok Kenang Kota Semarang ini bukan hanya mendapat tugas dari pemerintah Kota Semarang saja, tapi mereka mendapatkan pengalaman yang luar biasa, mendapatkan pelajaran, mendapatkan wawasan yang bertambah lebar, bahkan jaringan, network, bahkan ketika mereka punya kelebihan atau talenta yang
mungkin dipandang menjadi satu potensi yang akan diangkat oleh private atau perseorangan atau perusahaan, ini sah-sah saja. Nah, apalagi Mas Rizky dan teman-teman nih, berulang kali Semarang ini menjadi tuan rumah event nasional dan internasional. Mereka ketemu dengan tamu VVIP, tingkat menteri ke atas, duta besar dan lain sebagainya. Ini merupakan ruang dan tempat bagi mereka untuk mengeksplor diri dan menunjukkan jati dirinya. Siapa tahu rezeki nggak kemana kan. Cara saya itu Mbak. Jadi insya Allah Dendok Kenang Kota Semarang ke depan akan semakin menjadi barometer buat teman-teman daerah kabupaten kota lain. Oke, wah ini memang ya nonton Dendok Kenang serunya itu kayak nonton sepak bola loh ya. Supporternya luar biasa, keluarganya semua dikerahkan begitu ya. Apalagi ini benar-benar di tempat umum yang tidak ada biaya HTM begitu ya Pak. Iya, betul. Semua orang boleh nonton dan bisa ikut mendukung juaranya masing-masing. Jadi pasti mentalnya harus sekuat baja ya. Kalau dari Rizky nih ada nggak tips buat yang mau ikutan ya? Apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Oke, mungkin kalau misalnya buat teman-teman yang mau ikut Dendok Kenang, yang jelas persiapan pertama itu adalah mental dulu, satu. Kemudian juga kepercayaan diri. Kemudian selain itu juga harus mulai belajar sedikit mengenai kota Semarang. Baik itu tentang pemerintahannya, budayanya, pariwisatanya, itu mungkin yang akan menjadi bekal untuk menunjang setahun ke depan. Karena besok waktu audisi pun juga pertanyaan-pertanyaan yang basic dasar mengenai pariwisata, budaya dan juga sejarah itu pasti juga akan ditanyakan oleh Dewan Juri dan juga masuk ke dalam audisi. Jadi selain itu juga mungkin sedikit melatih public speaking juga harus mulai dilatih dari awal juga, karena nanti ketika wawancara dengan juri one by one itu juga pasti akan menjadi suatu tantangan tersendiri seperti itu. Oke, jadi banyak hal ya, mulai dari pengetahuan umum seputar kota Semarang sampai public speaking, terus kemudian kalau punya talenta-talenta ini harus dikembangkan juga ya. Oke, jadi makanya nanti kita bisa memilih juara yang terbaik dari yang terbaik. Baiklah, semoga nanti progresnya lancar ya Pak Win. Dan juga Rizky banyak-banyak energi untuk dipersiapkan ya, karena prosesnya panjang sampai tanggal 18 nanti ya, grand finalnya. Baik, dan juga buat e-people yang mau mendaftar menjadi bagian dari Dendok Kenang Semarang, silahkan, masih ada 2 hari lagi untuk mendaftar ya. Tanggal 8 nanti akan ditutup pendaftarannya, jadi masih ada kesempatan, silahkan buruan disiapkan untuk formulir pendaftarannya dan segera dikirimkan ya ke Disbudpar Kota Semarang. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Wing dan juga Rizky sudah berbagi informasinya hari ini. Terima kasih juga buat e-people yang sudah menyaksikan Ngobras episode kali ini. Tentu Ngobras akan kembali lagi setiap hari Senin dengan tema-tema lainnya seputar Kota Semarang. Kalau begitu saya Hani Normalita beserta seluruh narasumber dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.